Shalom, apa kabar? Pasti luar biasa ya, karena Tuhan Yesus yang luar biasa selalu ada di dalam kita. Apapun yang Tuhan izinkan, masalah apapun, sebesar apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan Yesus terlebih besar. Amin. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema percaya sekalipun tidak melihat. Diambil dari 2 Korintus 5 ayat 7. Mari kita baca firman Tuhan. Dua, tiga. Amin. Boleh ditayangin slide saya dari awal? Ya. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Manusia memiliki berapa indera? Ada 5 indera ya. 1, indera penglihatan gunanya untuk melihat. Kemudian indera pendengar untuk mendengar, indera penciuman untuk mencium, indera pengecap untuk mengecap, dan indera peraba. Ya, pintu gerbang hati adalah lewat mata dan telinga. Ada 3 jenis orang percaya. Yang pertama, melihat dan percaya. Kedua, melihat dan tidak percaya. Ketiga, percaya sekalipun tidak melihat. Kita mau lihat ya, contoh melihat dan percaya ditulis dalam Yohanes 20 ayat 29a. Kita baca bersama. Ya. Yang kedua, melihat dan tidak percaya. Yohanes 11 ayat 47 dan 48. Ya. Imam-imam dan orang Farisi melihat mujizat-mujizat yang terjadi, tapi mereka tidak percaya. Kemudian yang ketiga, percaya sekalipun tidak melihat. Yohanes 20 ayat 29b. Ya, kita termasuk yang mana nih? Yang ke-1, kedua, atau ketiga? Jelas yang ketiga ya. Kita kan belum pernah melihat Yesus kan? Ya, tapi kita percaya Dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Kita mau baca kisah perjalanan 2 orang murid ke Emmaus. 2, 3. Ya.
Adakah di antara kita yang mempunyai masalah yang begitu besar? Pastinya ya. Kan kalau ada orang yang mau didoakan, misalkan Pak Pendeta tolong doakan saya supaya tidak ada masalah. Lalu Pak Pendetanya doainnya bagaimana? Biar cepet-cepet aja dijemput Tuhan ya. Karena orang yang udah rest in peace, udah gak ada masalah ya. Selama hidup pastinya kita ada masalah. Kita mau baca Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Mungkin banyak di antara kita yang sudah berdoa ya, punya satu pergumulan. Tapi kok sepertinya Tuhan tidak menjawab atau belum menjawab. Tapi adakah kita mempertanyakan Tuhan? Kadang ya. Ya. Situasi dan kondisi apapun yang Tuhan izinkan kita alami, jangan panik, tinggal tenang. Ya. Di dalam Mazmur 46 ayat 10 Tuhan katakan apa? Be still and know that I am God. Ya, di dalam kita tinggal diam dan tenang, kita dapat berdoa dan kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan jalan keluar. Karena hidup kita bukan bergantung pada keadaan, tapi bergantung pada firman Tuhan. Hidup kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, seperti tadi yang sudah kita baca ya, 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang dimaksud dengan hidup karena percaya, bukan karena melihat? Yaitu hidup oleh iman. Siapa di antara kita yang mau berkenan kepada Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan? Tuhan bilang apa? Hidup dengan iman, yaitu percaya sekalipun tidak melihat. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 20 ayat 29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tentunya kita semua mau berbahagia, amin? Amin. Apa itu iman? Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan, now faith is the title deed of things hoped for. Apa itu title deed? Title deed adalah surat bukti hak milik, ya, sertifikat tanah. Jadi jika kita telah memiliki akte rumah, sekalipun rumah kita mungkin ada di Australia, bisa gak kita adakan transaksi jual beli? Bisa ya. Tapi kalau kita punya rumah nih, kita udah pernah lihat emang rumah kita, tapi kita nggak punya surat buktinya, aktenya, bisa nggak jual? Ya, jadi kalau kita telah memiliki akte rumah, itu berarti kita telah memiliki sebuah rumah. Tadi dikatakan iman adalah apa? Bukti kita sudah punya ya, sekalipun belum melihat. Ya, mengapa penting belajar tentang iman? Dalam Ibrani 11 ayat 6a kita mau baca bersama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang katakan, aduh seandainya saya punya iman ya seperti dia. Mungkin ada seorang hamba Tuhan yang besar ya. Mungkin kita berpikir demikian. Tapi sesungguhnya setiap orang, masing-masing dari kita, sudah dikaruniakan suatu ukuran iman. Kita baca Roma 12 ayat 3. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yaitu pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sebetulnya sudah dikaruniakan iman. Ukuran imannya sama besarnya. Yang berbeda adalah tidak semua orang menyediakan waktu yang sama untuk mengembangkannya. Jadi kan Tuhan Yesus bilangnya, sekalipun imanmu sebesar biji sesawi ya, dapat memindahkan gunung. Jadi pohon yang segitu besarnya berasal dari benih yang kecil. Kalau saya ingat ya kehidupan saya, dulu saya paling penakut. Waktu baru menikah aja, masa mau ke kamar kecil aja takut. Aneh. Sekarang saya puji Tuhan ya, Tuhan banyak mengubah. Sampai sekarang saya di rumah
Nggak pernah saya bilang saya sendirian. Karena ada Tuhan Yesus dan ada banyak malaikat ya. Tapi saya nggak pernah ada rasa takut lagi. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang sanggup mengubah kita ya, amin. Memiliki sebelum melihat. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk percaya kita telah menerima apa saja yang kita doakan tanpa harus menunggu untuk melihat atau merasakannya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak juga ada doa yang belum kita lihat jawabannya, tapi Tuhan Yesus katakan apa? Kita udah terima. Firman Tuhannya dari Markus 11 ayat 24 ya, mari kita baca bersama. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Tuhan mau pertama-tama kita percaya kita sudah terima. Jadi percaya dulu apa terima dulu? Percaya dulu, maka hal itu akan diberikan pada kita. Haleluya. Ya, jadi dalam Markus 11 ayat 24 Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, percaya kita telah menerima apa yang kita doakan. Kapan terimanya? Pada saat kita berdoa. Tanpa menanti untuk kita bisa melihat dengan mata atau kita bisa meraba. Perhatikan, Tuhan Yesus bukan katakan bahwa saudara harus percaya telah menerima apa yang saudara minta pada saat saudara melihat. Tapi Tuhan Yesus katakan pada saat saudara berdoa. Iman seorang anak kecil yang dijanjikan oleh ibunya akan diberikan baju baru hari Sabtu yang akan datang. Kira-kira anak ini bagaimana? Percaya banget gak sama orang tuanya? Percaya banget, dia langsung lari-lari cari temennya. Syukur, hari Sabtu aku akan dibelikan baju baru. Ya, padahal belum pasti ya. Bisa saja mamanya juga enggak hanya janji, atau bisa saja rumahnya tiba-tiba terbakar dan habis semuanya. Ya, tapi anak ini begitu percaya, luar biasa, dia langsung mendekati teman-temannya semua untuk memberitakannya. Nah, contoh lagi nih, jika suami saudara mengatakan bahwa ia telah menaruh sejumlah uang di saku celana saudara. Boleh gak saya ambil contoh Ibu Novi ya, Ibu Novi mana? Atau Ibu Lina ya. Misalnya suami ibu mengatakan, saya sudah menaruh sejumlah uang di kantong celana. Kira-kira bilang apa Ibu? Wih, luar biasa. Amin, puji Tuhan ya. Saya percaya semua juga pasti akan bilang terima kasih. Enggak lihat dulu ya. Ya, begini, mengapa kita gampang percaya begitu saja omongan manusia, tapi menuntut bukti dari Tuhan? Ya, kan kalau suami katakan, ya terima kasih, nggak perlu lihat kan. Tapi kalau Tuhan, kita ada doa nih, belum kelihatan jawabannya. Iman adalah bersyukur kepada Tuhan buat janji-janji yang sudah kita terima, sekalipun faktanya bertolak belakang. Ya, faktanya bertolak belakang dengan firman Tuhan. Keadaan kita benar-benar bertolak belakang. Padahal kita sudah melakukan semuanya sesuai apa yang Tuhan katakan. Tapi apa Tuhan maunya? Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi nggak usah minta-minta lagi. Hari ini minta, besok minta lagi terus. Tinggal syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. On the way. Tuhan Yesus berkata, di dalam Yohanes 11 ayat 41, mari kita baca bersama. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ada yang tahu ini doa Tuhan Yesus waktu di mana? Tuhan Yesus waktu di kuburan Lazarus. Saat itu Lazarus sudah dikubur kan, sudah mati. Ya. Tapi Tuhan Yesus berdoanya apa? Mengucap syukur karena engkau telah mendengarkan aku. Baru Tuhan Yesus panggil, Lazarus keluar. Luar biasa ya, karena Tuhan Yesus sudah. Jadi sebelum kita melihat atau merasakan suatu perubahan, kita harus percaya bahwa jawaban atas doa kita telah diberikan. Bukan akan ya, telah. Kita seharusnya mengatakan seperti yang Tuhan Yesus katakan.
Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Pokok doa saudara, katakan bersyukur sama Tuhan karena sudah terima. Bayangkan jika teman kita memberikan kepada kita sebuah hadiah. Lalu kita bukannya menerima tapi tetap saja meminta. Misalkan juga kita memberikan hadiah kepada anak kita ya yang sedang berulang tahun atau cucu kita. Kemudian dia bukannya menerima tapi minta. Minta terus. Bagaimana kira-kira kita? Demikian juga Bapa di surga. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk percaya kita telah menerima apa saja yang kita doakan ketika kita berdoa. Maaf ya, mau minum. Jelas bahwa jawaban doa itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama, kedua, jadi percaya bahwa kamu telah menerimanya dalam bentuk yang tidak kelihatan. Lalu kedua, dan kamu akan menerimanya dalam bentuk yang kelihatan. Jika kita telah memiliki pertama-tama dalam alam iman, kemudian dalam alam indera. Sebagaimana Markus 11 ayat 24 percaya bahwa kita telah menerima dalam bentuk yang tidak kelihatan, kemudian Tuhan mengubahnya dalam bentuk yang kelihatan. 10 orang kusta telah menerima kesembuhan mereka masing-masing dalam bentuk yang tidak kelihatan. Sementara mereka berjalan menuju kepada imam, barulah mereka menerima dalam bentuk yang kelihatan. Kenapa mereka menerima? Karena mereka mempunyai iman. Ya, kira-kira Tuhan katakan, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka lihat, masih ada kustanya, berani gak kira-kira jalan? Ya bunuh diri, gak bisa kan mereka menghadap imam. Sampai separuh perjalanan, mereka baru sembuh. Jadi mereka melangkah dulu, melangkah dengan iman. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku, kebangkitan Lazarus telah terjadi di alam iman. Sebelum itu bisa dilihat oleh mata jasmani. Beberapa saat kemudian barulah itu dinyatakan di dalam alam indera atau bentuk yang kelihatan. Kita mau baca 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin. Korban pujian dan ucapan syukur dinaikkan di alam iman terus-menerus sebelum janji-janji Tuhan dinyatakan dalam bentuk yang kelihatan. Bagaimana dengan Yunus? Ada yang masih ingat kisah Yunus? Yunus mengatakan dusta sepele kepada keadaannya. Keadaannya bagaimana? Di dalam perut ikan. Kira-kira gimana? Kalau di dalam perut ikan, gelap ya, bau amis. Adakah kemungkinan masih bisa keluar lagi, dimuntahkan oleh ikan? Tapi Yunus katakan itu dusta sepele, lying vanities. Yunus 2 ayat 8 kita baca. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia yang mengasihi mereka dengan setia. Berhala kesia-siaan, bahasa Inggrisnya lying vanities. Jadi keadaan kita, situasi kita itu adalah apa? Dusta sepele, ya. Jangan kita ambil itu kayak misalnya kita sakit nih, kaki kita bengkak. Saya pernah ya jatuh dari tangga di Korea, di apartemen. Waduh 2 bulan loh, gak bisa jalan, bengkak. Tapi saya masih ngajar Alkitab juga. Walaupun jalannya terseok-seok, berdirinya juga mau 2 jam, masih bisa. Terus teman saya bilang, itu bengkak merah lagi, ayo cepat pergi ke dokter. Bukannya gak boleh ke dokter ya, cuman saya sebetulnya suka mendengarkan puji-pujian. Terus waktu jatuh juga saya udah katakan tidak ada satupun tulangku yang retak. Terus kemudian saya suka putar puji-pujian, taruh di bawah selimut dekat kaki saya. Kalau saya udah gak ini ya. Terus sesudah itu
akhirnya suami saya memang marah juga, ayo periksa. Kan saya periksa juga emang nggak bayar ke dokter Garuda ya. Lalu ya udah periksa di ronsen. Puji Tuhan memang nggak ada yang retak ya. Lalu sesudah itu sembuh, Tuhan sembuhkan, benar-benar luar biasa ya. Jadi kita enggak menerima, oh iya ya keadaan kita begini ya, begitu ya, aduh jadi makin ini ya. Jadi itu anggaplah itu dusta sepele ya. Kita sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yunus menaikkan korban syukur selagi dia masih ada di dalam perut ikan. Kita baca Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jadi dari dalam perut ikan Yunus menaikkan syukur pada Tuhan. Apa yang terjadi setelah itu? Ayat berikutnya kita baca. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Jadi Yunus keluar dulu dari perut ikan, apa bersyukur dulu? Bersyukur dulu. Haleluya. Bangsa Israel menyanyikan puji-pujian saat mereka berjalan ke medan perang. Demikian juga dengan tembok Yeriko ya. Petrus mengatakan kepada kita bahwa ujian iman ini, percaya kita telah menerima, lebih berharga dari emas. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 7. Amin. Iman adalah percaya apa yang Tuhan katakan di hadapan bukti panca indera yang bertolak belakang. Bagaimana dengan Abraham? Kita baca Kejadian 15 ayat 15. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Luar biasa enggak? Saat itu umurnya berapa? Suruh hitung bintang-bintang di langit sampai udah gak bisa hitung. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Luar biasa ya, iman Abraham. Sekalipun dia sudah mati pucuk, demikian juga dengan istrinya Sarah sudah mati haid. Tapi dia tidak melihat keadaannya. Dia terus-menerus melihat kepada janji Tuhan dan dia percaya. Dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Namanya juga dari Abram diganti jadi Abraham. Artinya Abraham itu adalah bapa banyak bangsa. Bayangkan pada saat dia dipanggil Abraham, Abraham. Padahal anak satu pun belum ada. Itu iman juga ya, istrinya panggil Abraham, Abraham. Mungkin orang juga banyak yang menertawakan dia, tapi dia gak peduli ya, karena dia percaya. Kita mau lihat iman Abraham dalam Roma 4 ayat 18 sampai 20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan walk strong in faith by looking, inform ya. Jadi melihat terus menerus, bukan melihat sekilas atau melihat janji Allah, melihat keadaan janji Allah. Wah keadaan udah gak bisa nih. Bukan begitu, tapi dia looking at the promises of God and at nothing else. Jadi hanya melihat fokus kepada janji Tuhan, tidak kepada yang lain. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Bahkan setelah itu juga masih diuji ya Abraham, setelah diberikan anak yang sekian lama dia nantikan, masih diuji juga, suruh persembahkan anaknya. Tapi Abraham langsung taat, pagi-pagi benar.
Abraham mau loh mempersembahkan anak. Karena apa? Dia mempunyai iman bahwa sekalipun anaknya nih sampai mati, Tuhan sanggup untuk membangkitkan kembali. Luar biasa. Ini adalah kepercayaan yang Roh Kudus katakan jangan dibuang. Alasannya adalah karena kepercayaan ini menghasilkan upah yang besar. Kita baca Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Indra ke-6. Tadi kita tahu bahwa kita punya indra berapa? 5. Tapi ternyata ada 6. Apa indra ke-6 kita? Kita lihat dulu ya. Keberadaan parfum tidak dapat dirasakan oleh indera pendengar. Betul nggak? Misalkan ada parfum tumpah nih di sini. Kira-kira tercium kan? Tercium berarti oleh indera apa? Indera penciuman. Berapa indera? Hanya 1 ya. Jadi dari kelima indera, hanya 1 indera yang bisa cium. Kita yakin, nggak usah kita cari. Kalau aku belum melihat itu botol parfum atau parfum yang tercecer itu, aku tidak percaya. Enggak begitu kan? Kita pasti udah langsung percaya. Ya, sesuai dengan Markus 11 ayat 24, apa yang kita raih dengan iman, pertama-tama tidak dapat dirasakan oleh kelima indera kita. Contoh, buku. Ada buku di atas meja. Lihat dengan apa? Indera penglihatan. Apakah perlu kalau aku belum raba itu? Betul-betul buku aku tidak percaya. Enggak gitu kan? Hanya dengan 1 indera ya, indera penglihatan. Kita udah yakin itu betul buku. Lalu mengapa ragu akan keberadaan sesuatu yang kita raih dengan iman? Iman adalah indera ke-6. Hanya karena kita belum melihat atau merabanya. Ingat ya, kita punya indera ke-6 ya, dalam roh kita. Kelima indera jasmani kita adalah milik dari manusia jasmani kita. Indera ke-6 milik dari manusia rohani kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Hanya dengan indera ke-6 kita, yaitu iman, maka kita dapat melihat, mengambil, meraih berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sampai berkat-berkat itu dinyatakan sepenuhnya. Amin. Meminta bukti kepada indera-indera jasmani, berusaha itu sama saja berusaha untuk melihat dengan telinga atau mendengar dengan mata. Keenam indera kita bekerja sendiri-sendiri, tidak tergantung oleh satu dan lainnya. Kita melihat apa yang kita tidak dapat dengar, buku nggak berbicara ya. Kita mendengar apa yang tidak dapat kita lihat. Misalkan nih, sekarang kita dengar ada pesawat lewat. Dengan indera, 1 indera ya, indera pendengaran. Kita perlu keluar gak? Nggak perlu keluar ya. Aduh kalau aku belum lihat itu pesawat, aku nggak percaya itu pesawat. Enggak ya, cukup hanya dengan 1 indera, indera pendengaran kita udah yakin. Allah bekerja ketika kita tetap memelihara iman kita. Ketika kita tidak melihat kepada hal-hal yang kelihatan, tapi kepada hal-hal yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 18 kita baca bersama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Seperti sekarang, ini saya melihat Ibu Dina, ini padahal Ibu Dina secara jasmani ya, kekal gak jasmani? Enggak ya, tapi rohaninya bisa dilihat gak rohnya Ibu Dina? Enggak bisa, padahal itu yang kekal. Ya, sama seperti dokter sedang membedah, mau cari-cari di mana rohnya, nggak ketemu, ya, nggak bisa kita lihat. Tapi justru itu yang kekal. Kita memandang Tuhan kepada janji-janjinya, kesetiaannya, dan keadilannya. Iman hanya berurusan dengan hal-hal yang tidak kelihatan dan
tidak dapat diraba. Segera setelah apa yang kita terima dengan iman dinyatakan kepada indera-indera kita, maka itu namanya bukan iman lagi. Jadi dari doa kita, dari kita berdoa sampai doa itu dijawab dan kita bisa lihat dengan mata kita, ya, itu namanya iman. Sejarak itu. Jadi makin lama imannya makin panjang. Tapi biasanya orang sudah terima baru bersaksi ya. Oh haleluya, puji Tuhan. Ada nggak yang berani bersaksi sebelum melihat dengan mata? Waktu itu ada ya cerita lagi KKR kesembuhan. Jadi dia gondongan, dia bersaksi, saya sudah sembuh, disembuhkan. Langsung rontok, sembuh benar-benar mengalami kesembuhan. Istri pastor ini juga Choyonggi yang di Korea itu pernah juga bersaksi bahwa dia punya eksim di kakinya. Tapi apa yang difirmankan biasanya dia tuh itu suami saya, jadi nggak nganggap itu firman Tuhan, jadi nggak percaya, nggak terlalu ini. Tapi suatu saat dia benar-benar percaya karena menerima itu sebagai firman dari Tuhan, langsung sembuh saat itu juga. Puji Tuhan. Jadi segera setelah apa yang kita terima dengan iman dinyatakan kepada indera-indera kita, maka itu namanya bukan iman lagi. Bagaimana caranya membangun iman? Berpuasa dan berdoa berjam-jam tidaklah membangun iman. Membaca buku-buku tentang iman dan tentang orang-orang beriman dapat membangkitkan hasrat mendalam untuk beriman. Namun itu tidaklah membangun iman. Lalu apa yang membangun iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi hanya firman Tuhan sumber iman. Tidak seorang pun dapat memiliki iman yang berkemenangan apabila ia mengizinkan pikirannya dikuasai oleh indera-indera. Wah, kata dokter begini. Ya, biasanya begitu ya, percaya banget nih sama hasil apa sih? Ronsen lah, apalah itu, kayaknya udah percaya banget. Pikiran yang dikuasai oleh indera-indera hidup dalam alam ketidakpastian. Sebelum firman Tuhan mendapat tempat yang unggul di pikiran saudara, maka pikiran saudara diombang-ambingkan oleh perasaan dan hal-hal yang saudara lihat, saudara dengar. Karena itu pikiran kita harus diperbaharui, harus dibawa selaras dengan pikiran Tuhan sebagaimana yang diungkapkan di dalam Alkitab. Iman bagi janji berkat Tuhan adalah hasil dari mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Sikap mental yang benar atau pikiran yang diperbaharui menjadikan iman yang teguh mungkin bagi setiap orang. Roma 12 ayat 2 kita baca bersama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan pelita, bukan lampu sorot. Ya kan? Mazmur 119 ayat 105, yuk kita baca sama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau pelita kira-kira bisa meneranginya seberapa jauh ya? Jarak semeter ya? Yang lain depan sana masih gelap ya, masih nggak tahu ya. Ini jalannya kemana Tuhan? Oh belok kiri. Oke belok kiri. Saya sebatas itu aja. Lalu kemana lagi Tuhan? Terus lagi. Jadi bukan lampu sorot yang langsung sampai ke ujungnya kelihatan. Ya. Jadi itu kita perlu iman. Ya. Tapi satu hal kalau kita pegang janji Tuhan kita tahu. Ujungnya indah, sekalipun jalannya berliku-liku dan gelap. Tapi ujungnya indah, karena apa? Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Kita pegang firman Tuhan. Seberapa banyak, semakin banyak kita pegang, tahu firman Tuhan, semakin kita dapat melangkah dengan iman. Karena, ini kok kelihatan makin gelap nih, tembok kayak sampai ke langit, gak ada jalan. Satu langkah lagi, oke maju. Satu langkah lagi, maju terus, pegang terus firman Tuhan ya. Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia tidak ingin satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang beroleh hidup yang kekal. 2 Petrus 3:9. Karena itu jaga hati dan pikiran saudara dan lakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan.
dalam segala keadaan tetap mengucap syukur. Amin. Itu kuncinya ya. Dan nikmati kemenangan, karena Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Rangkuman. 1, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena percaya sekalipun tidak melihat. Yang kedua, iman adalah seperti akte tanah, memiliki sebelum melihat. Ya, Ibrani 11 ayat 1, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Amin. Doa iman yaitu dari Markus 11 ayat 24. Apa kira-kira? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Keempat, mengucap syukur sekalipun belum melihat, bukti dengan indera jasmani. Tapi kita ingat kita punya indera keenam, yaitu iman. 5, iman adalah indera keenam. 6, iman dibangun hanya oleh firman Tuhan. 7, kita adalah pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Yesus. Amin.